Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah serta kita selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu, dalam keadaan semangat dan tetap semangat untuk meraih masa depan yang gemilang. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia yaitu tema 3 dengan temanya kritik sosial. Nah, anak-anakku sekalian, apa tujuan kita belajar tema yang ketiga ini? Ada 4 aspek yang harus kalian bisa atau yang harus kalian mampu setelah mempelajari pelajaran tema yang ketiga ini. Bila keempat aspek ini kalian bisa memahami dan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, berarti Bapak sudah bahagia. Tapi bila kalian tidak bisa keempat aspek ini, maka Bapak masih kecewa. Apa saja yang keempat ini? Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Yang ketiga, menyelesaikan ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Yang keempat, merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan bahasa. Keempat aspek ini kalian semoga bisa setelah kita mempelajari tema ini. Bagus sekalian, pelajaran yang pertama. Apa pelajaran yang pertama? Yang kita pelajari pada hari ini, keempat aspek itu kita pilih yang pertama dulu, yaitu aspek pelajaran 1 dengan judul pembangunan teks dan pemodelan. Mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Nah, sebelum kita mengidentifikasi, kita harus tahu dulu apa itu teks editorial. Teks editorial itu adalah tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Nah, biasanya teks editorial itu adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh media, baik media cetak maupun media elektronik, itu yang membahas isu-isu hangat atau yang sering dibincang dalam kalangan masyarakat. Seperti apa sekarang? Yang hangat dibincang oleh masyarakat seperti sekarang adalah seperti virus corona, faktor ekonomi, kemudian hingga hubungan sosial dan lain-lain yang sekarang yang dibahas. Nah, itu yang teks editorial. Nah, anak-anakku sekalian, teks editorial itu dibedakan ada 2, yaitu ada yang namanya opini, ada namanya fakta. Nah, bagaimana teks editorial itu? Teks editorial itu ada 2, ada yang pertama teks editorial golongan press menengah ke atas atau press yang berkualitas. Kedua, bagaimana teks golongan yang menengah? Ciri-cirinya, di saat dia menulis atau berbicara hati-hati, tidak menyebut nama orang. Itu yang menengah. Kemudian normatif, artinya menurut aturan yang berlaku.
Nah, berbicara menurut aturan yang berlaku. Kemudian ciri-cirinya cenderung konservatif, artinya bersikap sesuai keadaan serta mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Nah, tag editorial golongan press ke bawah. Nah, lebih berani langsung menyebut nama orang. Atraktif, mempunyai daya tarik semua kalangan. Nah, ciri-ciri yang kedua, progresif. Mereka itu bersifat memberi perubahan kemajuan. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tag itu ada dua, dibedakan dua, yaitu ada tag yang menengah, ada tag yang ke bawah, ya. Kemudian ada opini, ada fakta. Yang bersifat opini mungkin ada udah pernah dengar. Mungkin anak-anakku sudah pernah dengar bagaimana opini, bagaimana fakta. Opini itulah sebuah gagasan yang lahir dari seseorang untuk memberikan penjelasan kepada sesuatu atau kepada seseorang atau di depan atau di mana dan semuanya. Artinya opini itu adalah gagasan. Fakta, kalau fakta namanya itu adalah kenyataan. Setiap berbicara itu adalah fakta. Ada bukti. Apakah dia berbentuk data, apakah dia berbentuk benda dan sebagainya. Pokoknya itu ada bukti. Ada bukti nyata, tidak mengada-ngada. Nah, anak-anakku sekalian, sifat editorial secara umum. Nah, yang pertama dia sifatnya krusial. Yang mana krusial yaitu secara berkala. Berkala bergantung pada jenis terbitan. Dia bisa harian, bisa mingguan, bisa dua mingguan atau bulanan. Nah, itu dia. Nah, kemudian situasional. Bagaimana situasional? Yaitu isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik aspek sosial, aspek ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, olahraga, maupun hiburan. Hal-hal tersebut tergantung pada liputan media. Nah, golongan itu tergantung daripada liputan media. Bagaimana media itu meliput, nah itu yang menjadi perbincangan. Nah, anak-anak sekalian, yang ketiga, konsisten. Artinya bagaimana? Memiliki karakter yang konsistensi, yang teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis. Bagaimana media massa, sikap media massanya, cara menulisnya, itu tergantung kepada si penulis. Maka sebuah tulisan itu kita dengan terkecoh, kita harus melihat siapa yang menulisnya, bagaimana sudut pandangnya yang ingin dia tulis. Nah, maka media-media sekarang, kalau kita lihat, baik media elektronik atau media cetak, itu harus kita lihat. Bahkan di Facebook pun, kita harus melihat sebuah tulisan itu siapa yang menulis, bagaimana sudut pandang dia menulis. Itu yang harus ada. Nah, yang keempat, sifatnya politis, terkait erat dengan media atau kebijakan media yang bersangkutan. Contohnya, antara media Metro TV dengan media TV One itu sifatnya beda, kan? Nah, cara tampilannya beda. Nah, itu namanya tergantung daripada media. Kemudian, ciri-ciri tag editorial. Bagaimana ciri-ciri tag editorial? Ciri-ciri editorial, opini redaksi tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Kemudian, tentang ulasan terhadap sesuatu masalah yang dimuat baik skala nasional maupun internasional. Kalau COVID sekarang kan berbicara internasional, ya kan? Bukan nasional. Semua negara akan takut kepada COVID dan akan menjadi terancam ekonomi besar. Ya. Yang ketiga, mengandung pikiran subjektif redaktur. Nah, itu tidak lepas daripada redaktur, ya. Nah, aspek-aspek apa yang dibahas dalam tag editorial, anak-anak sekalian? Yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, tokoh. Kemudian masalah peristiwa yang sedang disampaikan.
kemudian masalah opini penulis, kemudian saran dan solusi permasalahan, kemudian simpulan, dan sumber berita anggota redaksi. Itu aspek-aspek yang dibahas dalam teks editorial. Nah, oke, terima kasih. Semoga anak-anak Bapak sehat selalu dan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, serta tercapai cita-citanya dan menjadi kebanggaan orang tua, jadi pahlawan dimanapun Anda berada. Ya, saya yakin anak-anak Bapak semua ini akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari, baik laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan adalah pengganti Kartini, yang laki-laki adalah pengganti Johan Pahlawan, Teguh Umar Johan Pahlawan. Ya. Oke, terima kasih.